Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,94%. Dengan total market cap mencapai di 806 miliar US dollars. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan tipis sebesar 0,27% di angka 16.699. Kalau lu charting kemarin, kita bisa lihat Bitcoin itu kena kena dua moving average. Kalau kita lihat di sini kena MA50 dan 20. Jadi bisa dibilang retest pertama. Nah, itu menyebabkan kenapa dia sedikit turun lagi. Untuk Ethereum dia meningkat lebih signifikan sebesar 1,19% di angka 1215. Akhirnya berhasil tembus juga 1200-an ya. Cukup bagus untuk Ethereum. Untuk BNB dia meningkat sebesar 1%-an di angka 245-an. Menuju ke resisten atas berarti 251. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 4,91%, ya cukup signifikan. Lalu untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 2,39%. Cardano meningkat sebesar 1,52% di angka 25 sen. Dan yang terakhir Polygon Matic meningkat sebesar 3,66%. Nah, bisa dibilang di sini Bitcoin dominan sepertinya cenderung turun dengan lumayan signifikan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overallnya. Dan kita akan lihat economic calendar. Untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kemarin ya, masih vibe liburan ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih belum ada data terlalu penting ya. Paling hanya dari Jerman ya, dan kalau Jerman kalau kita di sini biasanya ya nggak terlalu ngaruh untuk cryptocurrency market. Yang mungkin akan mulai pengaruh itu kayaknya besok ya. Coba kita lihat. Besok ini dia. Besok baru akan keluar dua data penting dari US, yaitu ISM Manufacturing dan juga JOLTS Jobs Opening. Nah, ini terutama ya, ini yang lebih penting. Karena ya, tapi jujur dua-duanya penting sih ya. Ini ngomongin soal demand soalnya ya. Manufacturing kita ngelihat apakah dia masih besar demandnya. Opening tentunya si JOLTS Jobs Opening ini tentunya urusan mengenai pengangguran di Amerika Serikat ya. Jadi kurang lebih seperti itu, nanti kita bahas detailnya besok ini. Untuk hari ini sekali lagi fokusnya lebih ke TA karena ya kita bisa sendiri nggak ada economic data yang terlalu penting ya. Nah, sekarang untuk news nggak ada ya, bisa dibilang cenderung sama-sama aja. Jadi kita langsung loncat ke chartingnya alias kita fokus ke sini ya. Nah, jadi seperti yang tadi gue sudah ngomong sedikit di depan ya, Bitcoin retest MA50 dan 20 secara bersamaan. Nah, kalau kita lihat di sini masih dengan sangat jelas ke reject ya. Jadi sekali lagi ya, dia berhentinya nggak sembarangan, dia berhenti di tempat-tempat yang memang resisten biasanya ya. Nah, untuk sekarang berarti karena terjadi tes pertama, nanti ada setup posisi short tentunya ya. Nanti kita bahas di belakang. Tapi untuk sekarang kita bahas lebih makronya dulu. PR untuk Bitcoin adalah tetap bertahan di atas dari 16.433. Harapan gua itu dia bisa tembus MA20 dan 50 ya. Karena kita bisa di sini kemarin sudah ke reject pertama kali ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin secara overallnya. Nah, kalau untuk struktur jujurnya kemarin oke ya, tapi sangat disayangkan sekali nggak terjadi retest kedua. Padahal kalau terjadi retest kedua, setup posisi long kita harusnya udah kena TP ini ya. Tapi lagi-lagi, kalau memang belum rezeki ya jangan dipaksakan ya. Kadang-kadang kita trading suka stres sendiri karena, aduh ini harusnya sekali lagi nih. Kalau retest sekali lagi kita udah profit. Ya nggak apa-apa ya. Kadang-kadang memang tidak sesuai dengan rencana kita gitu ya. Nah, kalau secara struktur karena dia nggak jebol 16.433 lumayan ya. Kalau kita lihat dari Bitcoin waktu dia basic lower low di sini, dia kan secara struktur udah mulai bagus nih ya. Dia membuat suatu lower high, lalu higher high, terus lower high lagi, dan higher high lagi ya. Tetapi kemarin sedikit bikin deg-degannya adalah di sini dia mulai membuat lower high. Nah, kemarin takutnya apa? Dia jebol dan membuat lower low lagi. Tapi enggak, untungnya enggak. Nah, jadi lagi-lagi ini sangat penting. Harapannya adalah Bitcoin bisa jangan ke reject lagi kalau bisa, ya. Tapi kalau sampai ke reject ya sebagai trader ya tetap kita bisa buka posisi sebenarnya. Tapi kalau secara jangka panjangnya, harapan gua sih lebih baik Bitcoin bisa tembus MA50 dan 20, ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro dari Bitcoin. Secara overall, oke, volume mulai ada lagi nih ya. Kemarin jujurnya gue rada deg-degan karena mulai dari tanggal 28 cenderung terus turun terus ya. Dan bisa dibilang ya sesuai juga dengan pembahasan kita sih ya, tetap retest ke daerah sini. Tapi untungnya mantul ya. Nah, selanjutnya kita geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kemarin ya, dia bisa dibilang ya nggak kemana-mana ya untuk kemarin ya pada hari Senin. Nah, hari ini dia buka sedikit lebih di atas daripada hari Senin, tetapi mulai turun lagi. Jadi sebenarnya untuk indeks dolar sih sesuai dengan harapan kita ya, sesuai dengan harapan kita dan masih lanjut membuat lower low. Nah, PR dari indeks dolar adalah semoga secepat mungkin bisa mulai retest ke 103,13. Nah, ini struktur yang sebenarnya sudah cukup lama ya. Ini struktur tuh di mana nih? Di daerah sini ya. Di kapan nih? Di Desember 2016-an kalau secara struktur. Nah, jadi ini sebelumnya resisten karena ketembus di sekitar ya di Mei Juni lah, antara Mei atau Juni di sini. Nah, ini bisa berubah menjadi suatu support. Nah, semoga saja ya di sini indeks dolar bisa kembali kembali melemah dan menembus juga 103,13 ya. Kalau itu bisa terjadi, PR selanjutnya tentunya adalah kalau sudah tembus, nah berubah ini menjadi resisten. Nah, itu tentu sangat menunjukkan bahwa indeks dolar sedang dalam bear market dan itu yang kita harapkan. Karena mungkin buat lo yang masih baru nggak tahu bahwa indeks dolar ini memiliki korelasi negatif dengan risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan juga yang paling penting adalah cryptocurrency. Ya, jadi kalau lo perhatiin saat indeks dolar itu masuk ke dalam bear market ya, kita ambil contoh bear market di sini 2020. Kalau kita lihat bahkan sampai bulannya itu sangat cocok dengan pumpnya Bitcoin. Ya, kalau kemarin kita bisa lihat, basically ya bear market di indeks dolar itu sangat sebentar ya. Ya cuma sampai sini ya. Berarti dari Maret 2020 sampai ya arguably bisa ngomong Januari ya sebenarnya enggak lah. Lebih tepatnya karena double top ke Mei di sini. Ya jadi bisa dibilang setelah itu setelah tembus lagi EMA 200 di weekly ini sudah ganti jadi ke bull market lagi. Jadi bisa dibilang bear market dari indeks dolar ini sangat berkorelasi dengan cryptocurrency. Karena kalau lihat di saat di sini ini juga double top Bitcoin ya, double top Bitcoin. Jadi waktu double bottom untuk indeks dolar itu double top untuk Bitcoin. Jadi lagi-lagi ini penting ya. Semoga saja bisa secepat mungkin indeks dolar ini melemah dan kebayang kalau mulai dari sini kita sudah akumulasinya ya. Nah, berarti kebayang kalau sampai dia udah balik lagi ke sub 100 ya. Jadi harapan gua ya simple yaitu adalah berharap supaya indeks dolar bisa terus-menerus melemah. Dan kalau secara fundamentalnya, tentunya ini sangat terpengaruh juga dengan ini kebijakan The Fed ya. Simpelnya kita ingin The Fed yang lebih dovish. Ya, jadi interest rate tidak ditingkatkan lagi ya, atau kalau ditingkatkan tipis-tipis. Dan yang kedua adalah mereka kalau bisa ya, yang next stage-nya adalah mulai terjadi QE atau quantitative easing ya. Jadi kurang lebih seperti itu overall-nya secara makronya. Dan kita sekarang akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari DCWT dan TCI ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kompetisi trading derivatif tahun baru. Dan kita bisa memenangkan total hadiah mencapai 100.000 USDT, yaitu 1,5 miliar rupiah. Ya, luar biasa. Nah, kalau kita di sini, total event ini berlangsung dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 9 Januari. Lebih tepatnya untuk pendaftaran dari tanggal 16 Desember sampai 5 Januari dan periode perdagangan dari tanggal 23 Desember sampai 9 Januari. Jadi buat lo yang tertarik masih ada waktu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, total hadiahnya di 4.000, nanti bisa mencapai 50.000 dan sekarang sudah ada 561 peserta yang bergabung dan ada 30 perkiraan pemenang ya.
Nah, jadi bagaimana cara untuk bisa mendaftarkan diri kalian? Yang pertama, klik tombol daftar sekarang untuk mendaftarkan diri ke kampanye ini. Yang kedua, miliki setidaknya 50 USDT atau aset yang bernilai setara dalam akun derivatif Anda, tidak termasuk akun sekunder. Dan kompetisi ini hanya diikuti oleh pengguna di Indonesia, Thailand, dan Filipina saja, ya. Nah, peringkat kompetisi ini juga akan diupdate secara real time, ya. Nanti akan diperbarui setiap hari Selasa dan Jumat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya 5 sore di sini, ya. Nah, jadi acara pertama yaitu adalah kompetisi volume perdagangan individual dan menangkan 50.000 token USDT. Ya, jadi ini simple. Semakin besar volume yang kalian generate, semakin besar juga ada 50.000 USDT yang kalian bisa dapatkan, ya. Bagannya seperti ini. Nah, acara kedua kita bisa di sini ada airdrop sebesar 3.000 USDT yang kalian bisa ikuti. Dan acara ketiga ada juga kompetisi LNR percentage dari tim afiliasi untuk memenangkan 50.000 lagi token USDT ekstra. Seperti ini bagannya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silahkan bisa ikuti. Dan sebelum kalian join, ya, gua sarankan lu baca semua syarat dan ketentuan. Apabila sudah setuju dan nyaman dengan semua syarat dan ketentuannya, monggo ikutan dari promo Bybit ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit pertama kita, ya. Walaupun tadi pembahasan di depan kita ngomong berharap Bitcoin bisa di close di atas dari dua moving average ini, tapi walaupun seperti itu, secara SOP kita, ya, kita bisa lihat sudah terjadi di tes pertama di EMA 50 dan 20 kemarin. Jadi otomatis kalau kalian tertarik, sekali lagi nggak harus, ya, tapi kalau kalian tertarik untuk buka posisi short di Bitcoin, maka kalian bisa pertimbangkan untuk buka pending order antara di EMA 50 atau 20, ya. Kalau mau lebih konservatif ya bisa di EMA 20, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di daerah 16.433 untuk, ya, tentunya TP posisi short antara di EMA 20 atau 50 di sini, ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Kalau mau nyontek secara visualnya bisa lihat di sini, ya. Tanggal 19 dan 20 kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang konservatif bisa di 20, ya, di EMA 20. Atau kalau mau lebih agresif bisa pertimbangkan di 16.908. Dan kalau kemungkinan, ya, by the time ini sudah dapat posisi long, MA20 akan lebih dalam, MA50 akan lebih stay di sini. Jadi mungkin 50 bisa menjadi medium, ya, medium risk lah kesannya, ya. Konservatif 20, MA50 medium, dan high risk di 16.908. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures di Bitcoin. Quite simple, dan tentunya ada sedikit perubahan dari kemarin-kemarin, ya, karena MA20-nya sudah terjadi death cross dengan MA50. Untuk posisi spotnya masih sama, lu bisa pilih yang pertama atau buy limit pertama antara di 16.433 atau di 16.343. Ya, ini cukup dekat, jadi ya gua satuin aja, lo bisa pilih antara ini atau ini, ya. Untuk buy limit keduanya di 15.874. Dan sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot adalah posisi jangka panjang. Jadi bukan kita hold sehari 2 hari untuk seperti posisi futures, tapi kita hold bisa bulanan, bahkan kalau dalam kondisi sekarang mungkin bisa sampai tahun, ya. Jadi sekali lagi ini seperti kita nabung jangka panjang. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum juga bisa dibilang secara setup cukup mirip seperti Bitcoin. Tapi perbedaannya untuk Ethereum dia berhasil tembus MA20, ya. Nah, jadi kalau buat kalian tertarik untuk buka posisi short di Ethereum, bisa pertimbangkan untuk buka apabila dia retest kedua di MA50 yang sekarang ada di angka 1222. Wah, angka cantik nih, ya. Nah, jadi silakan, ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat juga di sini target TP-nya sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, ya. Target TP yang agresif yaitu di 1166. Dan target TP yang konservatif kalian bisa pertimbangkan di sini, struktur higher low baru, ya. Kalau kita di sini sekalian aja kita kasih ini, ya, kita kasih tandanya mana horizontal ray, kita taruh sini, ya. Ini strukturnya itu di sekitar 1189. Jadi sekali lagi gue ulangi, untuk yang lebih konservatif, ya, bisa target TP-nya di 1189. Yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 1166, ya. Dan untuk posisi spotnya, ya, untuk posisi spotnya juga bisa di-update sedikit, ya. Jadi buy limit pertama kan kemarin itu di 1166, masih cukup jauh. Jadi kita geser aja, buy limit pertama jadi 1189, yang kedua di 1166.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan secara struktur sepertinya sedikit melawan dari Head and Shoulders ya. Kalau kita lihat di sini dia nggak retest lagi ke 1166, malah membuat suatu higher low ya, which is good. Nah, tinggal kita lihat apakah nanti dia akan ke-reject lagi oleh 50 atau tidak. Kalau ke-reject lagi, semoga dia bisa mantulnya di 1189. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Akhirnya ya, orang sabar akhirnya dikasih juga profit ya. Setelah kita menunggu ya, minimal kalau lo ngikutin dari gue dari awal ya, sudah dapat setup posisi long itu di tanggal 21 dan 22. Berarti kita tunggu selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 hari akhirnya kena target TP juga. Bahkan sedikit nembus ya, bukan sedikit, lumayan nembus ya. Kemarin kan target TP kita kayak 20. Jadi sekarang buat lu yang masih di 50 juga ya, penting sedikit lebih agresif, kena juga ya, luar biasa. Nah, berarti buat lu yang kemarin itu sekitar profit berapa persen ya? Coba kalau kita cek di sini sebentar, dia main buka sendirian. Berarti kalau kayak 20 ya sekitar 4 persenan, kalau kayak 50 5 persenan. Akhirnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan yang cukup uniknya adalah karena dia MA50 juga tembus, kita lihat nih besok ya, apakah Phantom bisa bertahan dan daily close di atas dari MA50 atau tidak. Andaikan dia bisa bertahan di atas dari MA50, nah berarti kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long di MA50 karena terjadi retest pertama ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di Phantom. Untuk posisi shortnya, ya mungkin bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, monggo bisa buka posisi short dengan target TP di EMA50 atau di 19 sen. Tentunya 50 yang lebih konservatif dan 19 sen yang lebih agresif. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Untuk Phantom berita bahagia kena target TP, tetapi untuk Matic sayangnya berita berduka karena cut loss ya. Tapi nggak apa, ini jadi pelajaran ya. Trading itu nggak selalu manis, dan trading itu seringkali membosankan. Jadi jangan coba-coba untuk cari adrenalin di trading ya. Ujung-ujungnya seringnya malah cut loss dan liquid ya. Jadi ya sudah, yang penting kalian bisa ikuti SOP. Dan SOP-nya kalau buat yang gua ya, kalau gua kan SOP-nya cut loss itu apabila tembus struktur. Kalau lo yang lebih ke margin juga boleh, terserah lo ya, masing-masing caranya. Tapi kalau buat lo yang sama dengan gua SOP-nya, yaitu dengan struktur ya, atau lebih tepatnya inilah support dan resisten ya, berarti kena cut loss ya. Nah, untuk sekarang tinggal kita lihat nih, apakah dalam hari ini dia akan retest atau tidak. Kalau dia retest pada hari ini dan besok daily close masih tetap di atas dari 77 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila ya besok terjadi retest kedua. Ya, jadi intinya kalau sampai besok pagi jam 7 Matic masih daily closing di atas dari 77 sen dan juga terjadi retest pertama, maka kita bisa pending order posisi long di 77 sen ya. Target TP-nya untuk yang konservatif di EMA20 dan yang lebih agresif di 80 sen ya. Itu untuk posisi futures di Matic. Untuk posisi spotnya, kalian bisa pertimbangkan yang buy limit pertama, jujur ini terlalu tipis ya, dan harusnya udah kena juga kemarin. Jadi kalau gua buy limit pertama tetap masih bertahan di 73 sen dan buy limit kedua di 72 sen. Jadi overall seperti itu untuk Matic. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama akhirnya setelah berapa hari nih ya, dia cenderung stagnan terus ya, cenderung sideways terus. Akhirnya EMA20 menjemput dan terjadi retest pertama. Nah, buat lu yang sudah menunggu posisi short harusnya sudah kebuka sekarang karena di harga runningnya basically sedang ke-reject oleh EMA20. Jadi silakan monggo bisa dibuka posisi shortnya di angka sekarang ya. Nanti mungkin by the time ini diupload, kalau andaikan dia sudah sedikit bergerak atas atau ke bawah, intinya kalau sudah kena retest 20 lagi silahkan buka posisi short. Target TP-nya jelas yaitu di 240,2 ya. Jadi overall seperti itu untuk posisi short di BNB. Tentunya untuk posisi longnya tinggal kita nyontek ke tanggal 20 dan tanggal 19 kemarin ya. Retest 1, retest 2 bisa buka posisi long. Target TP-nya ada 2. Target TP konservatif di EMA20, target TP yang lebih agresif di 251,4 yaitu struktur resisten yang terbentuk ya di Desember akhir lah kurang lebih ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, dan ini juga bisa dibilang ending dari DCWT. Sedikit ketinggalan. Untuk spot, untuk spot, kalian bisa pertimbangkan buy limit pertama di 240 dan buy limit kedua di 230,8 ya. Dan seperti biasa gue harus ingatkan, jangan sampai kalian pakai uang panas. Itu adalah hukum haram nomor 1 dalam dunia trading ya, dan investasi in general. Karena kayak seperti ada setannya ya, lu ngerasa bahwa andai kan ya, lu udah ngerti banget TA, wah ini secara TA udah bagus nih, bla 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 bla. Tapi kalau pakai uang panas, nggak tahu kenapa ya, ujung-ujungnya setup lu malah jebol gitu, jebol, dan ujungnya cut loss, lu makin udah stres, ujung-ujungnya nggak jadi pakai otak, tapi tradingnya pakai perasaan. Nah, di situ dia sering kali orang jebol ya. Makanya itu lebih penting daripada TA dan lebih penting daripada fundamental, yaitu jangan pakai uang panas. Dan kedua, kalau lu mau trading futures itu boleh ya, boleh banget. Asalkan lu bisa jaga resiko. Kalau lu bisa jaga resiko dengan dengan target TP yang masuk akal gitu ya, lu nggak nyari sekali trading tuh, wah gue pengen untung 30%, 50%, ya masih make sense gitu. Tapi kalau lu udah punya trading plan yang aneh gitu ya, gue pengen setiap kali trading untung $100, modalnya berapa? Ya sebenarnya tergantung modal. Kalau modal lu misalkan 100.000 atau 1000 USD, masih lebih make sense, walaupun 1000 enggak lah. Kalau 100.000 USD, lu pengen untung $100 sekali trade masih make sense gitu. Tapi kalau lu dana $10 pengen untung langsung $100, ujung-ujungnya malah kena liquid gitu ya. Jadi lagi-lagi jangan sampai over leverage. Itu yang gue maksud, jangan sampai over leverage. Dan sekali lagi gue ingatkan, gue pribadi lebih menyarankan untuk berpikir jangka panjang terhadap cryptocurrency market. Jadi tetap bangun portofolio spot kalian. Jadi overall seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.